Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang pengertian persamaan kuadrat. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian persamaan kuadrat. Kelas 7 kemarin kita sudah belajar itu ada namanya persamaan, yaitu kita belajar tentang persamaan linear. Linear itu artinya variabelnya berpangkat, berpangkat 1. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Yang pertama kita belajar ini tentang pengertian persamaan kuadrat. Kuadrat itu artinya pangkat 2. Kuadrat artinya pangkat 2. Jadi kalau pengertian persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 2. Lalu berikutnya bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat dalam X itu adalah, ini bentuk umumnya, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. A ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, 0 kali X pangkat 2, maka ini jadinya apa? 0. Jadinya pangkatnya itu bukan lagi 2. Pangkat tertingginya itu hanya 1. Jadi syarat utama pada persamaan kuadrat itu A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Lalu A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat tadi itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Keterangan A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Lalu B itu koefisien dari X. C itu adalah konstanta. Lalu yang terakhir X itu adalah variabel. Jadi nanti kedepannya kita pakai ini. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. B koefisien dari X. C itu adalah konstanta, sedangkan X ini adalah variabel. Di mana pangkat tertinggi dari variabel ini berapa? Ya, ini pangkat tertingginya nih, 2. Jadi ini dinamakan persamaan kuadrat. Contohnya, misalnya persamaan pertama, 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Yang ini merupakan bentuk baku atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita lihat ini. Tadi pengertian persamaan kuadrat dia terdiri dari satu variabel. Lihat variabelnya di sini. Ada berapa variabelnya? Ya, hanya satu. Yaitu apa? Ya, X. Jadi variabelnya tidak boleh lebih dari satu. Variabelnya harus satu saja. Kalau misalnya X saja, berarti X saja. Kalau Y saja. Jadi tidak boleh begini, X, Y. Kalau seperti ini modelnya, maka ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu, variabelnya hanya satu, dan pangkat tertinggi dari variabelnya berapa? Iya, 2. Ini pangkat tertingginya. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Ini penting ya, kita harus tahu menentukan nilai A, B, C. Karena kedepannya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita akan pakai ini, A, B, C. Dimana A itu adalah koefisien dari apa? Ya, X pangkat 2. Jadi A-nya di sini berapa? Kita lihat X pangkat 2-nya ini. Koefisiennya berapa di sini? Ya, 2. A-nya 2. Lalu B-nya. B itu adalah koefisien dari X. B-nya berapa di sini? Ya, B-nya 5. Lalu C-nya itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Iya, 6. Jadi A-nya 2, B-nya 5, C-nya 6. Contoh soal berikutnya, 4 kurang 3X kurang X pangkat 2 sama dengan 0. Nah,
Sekarang kita perhatikan yang pertama ini. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya, dia persamaan kuadrat. Karena variabelnya hanya berapa ini? Iya, satu saja. Apa variabelnya di sini? X. Lalu pangkat tertinggi dari variabelnya berapa? 2. Sekarang kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Perhatikan kakak, nilai A, B, dan C itu tidak selalu berurutan dia. Dengar, nilai A, B, dan C itu tidak selalu berurutan. Tidak selamanya A harus di depan, B di tengah, C di belakang. Yang harus kita ingat itu adalah A itu nilai dari apa tadi? Ya, koefisien dari X pangkat 2. Jadi kita cari sudah koefisien dari X pangkat 2. Mana X pangkat 2-nya? Ya, ini adalah X pangkat 2-nya. Koefisien dari X pangkat 2 itu adalah yang di depan ini. Berapa nilainya di sini? Ya, kalau tidak ditulis angkanya nilainya adalah 1. Jadi koefisiennya adalah berapa? Negatif 1. Maka A-nya negatif 1. Lalu B. B itu adalah koefisien dari X. Sekarang kita lihat X. Mana X? Ya, ini X. Koefisien dari X itu, ini bagian depannya itu berapa? Ya, negatif 3. Lalu C itu adalah konstanta. Konstanta itu tidak memuat variabel dia. Dia angka saja. Berapa konstantanya di sini? Ya, 4. Jadi A-nya negatif 1, B negatif 3, C-nya 4. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan belajar tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis persamaan kuadrat itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah persamaan kuadrat asli. Persamaan kuadrat asli itu sama dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi yang sebelumnya yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kalau persamaan kuadrat asli, itu nilai A, B, dan C-nya itu ada. Nilai A, B, dan C-nya ada. Contohnya yang pertama, 3X pangkat 2 kurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ini. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat asli? Nah, A. A itu adalah koefisien dari apa tadi? Ya, dari X pangkat 2. A-nya berapa di sini? 3. Lalu B. B itu adalah koefisien dari apa? Ya, koefisien dari X. Koefisien dari X di sini berapa? Ya, negatif 5. Lalu C itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Ya, 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. A, B, C-nya ada. Tadi persamaan kuadrat asli itu A, B, dan C-nya itu harus ada. Maka yang ini merupakan persamaan kuadrat asli. Contoh berikutnya lagi. 5 tambah 2X kurang 4X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nilai A-nya. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Ulang-ulang kakak ingatkan, A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat X pangkat 2. Ini adalah X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2 itu adalah berapa? Ya, negatif 4. Lalu B. B itu adalah koefisien dari X. Ini X. Jadi koefisien dari X ini berapa? Ya, 2. C itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? 5. Nah, perhatikan A, B, dan C-nya ini ada. Maka ini merupakan persamaan kuadrat asli. Jadi persamaan kuadrat asli itu sama dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana nilai A, B, dan C-nya itu ada. Nah, sekarang jenis yang kedua, persamaan kuadrat murni itu adalah nilai B-nya sama dengan 0. Persamaan kuadrat murni itu nilai B-nya sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, 4X pangkat 2 kurang 16 sama dengan 0. Nah, yang ini merupakan persamaan kuadrat. Tapi dia persamaan kuadrat murni. Tadi persamaan kuadrat murni ini nilai B-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita periksa ini. Apakah betul B-nya sama dengan 0? Yang pertama itu A. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2 di sini berapa? Ya, 4. Lalu B. B itu adalah koefisien dari X. Sekarang kita lihat, ada tidak X di dalam ini?
Yang ini persamaan 4x pangkat 2 kurang 16? Tidak ada. Nah, kalau dia tidak ada x-nya, di sini hanya ada x pangkat 2 Yang kakak tanya itu adalah x. Karena kalau tidak ada x-nya, maka koefisiennya juga tidak ada. Atau koefisiennya sama dengan 0. Atau b-nya sama dengan 0. Lalu c-nya, c itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Negatif 16. Jadi 4x pangkat 2 kurang 16 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat apa? Ya, dia merupakan persamaan kuadrat murni. Di mana nilai b-nya sama dengan 0. 3x pangkat 2 kurang 25 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan ini nilai ABC-nya. A-nya di sini berapa? Ya, A-nya itu adalah koefisien dari x pangkat 2, yaitu 3. B-nya itu, ya, B-nya itu adalah koefisien dari x. Sekarang kakak tanya, ada x-nya di sini? Tidak ada. Nah, karena tidak ada x-nya, maka koefisiennya atau B-nya itu bernilai apa? Bernilai 0. Lalu C-nya itu adalah konstanta, ini konstantanya negatif 25. Jadi, ini merupakan contoh persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni itu B-nya sama dengan 0. Jenis persamaan kuadrat yang ketiga itu adalah persamaan kuadrat tidak lengkap. Persamaan kuadrat tidak lengkap itu C-nya bernilai 0. Atau persamaannya sebentar tidak ada konstantanya. Contoh yang pertama itu adalah 2x pangkat 2 kurang 4x sama dengan 0. 2x pangkat 2 kurang 4x sama dengan 0. Nah, kita cari sudah nilai A, B, dan C-nya. A itu adalah koefisien dari x pangkat 2. Koefisien dari x pangkat 2 di sini berapa? Ya, 2. Lalu B itu adalah koefisien dari x. Ini x-nya di sini. Koefisien dari x-nya di sini berapa? Ya, negatif 4. B-nya negatif 4. Lalu C. C itu adalah konstanta. Di sini ada konstantanya? Ya, tidak ada konstantanya. Maka C-nya itu sama dengan 0. Lalu contoh soal berikutnya lagi. Negatif 3x pangkat 2 tambah 9x sama dengan 0. Nah, kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya di sini berapa? Ya, negatif 3. Koefisien dari x pangkat 2 A-nya negatif 3. Lalu B. B-nya di sini berapa? B itu adalah koefisien dari x, di sini 9. Lalu C-nya adalah 0. Konstantanya tidak ada. Jadi ini dua merupakan contoh dari persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Jadi dari ini semua, persamaan kuadrat itu tidak selamanya bentuknya seperti ini. Persamaan kuadrat itu bisa juga seperti ini. B-nya itu bisa bernilai 0. Atau C-nya juga bisa bernilai 0. Yang penting A-nya yang tidak boleh bernilai 0. Jadi ini juga merupakan persamaan kuadrat. Untuk lebih paham tentang pengertian persamaan kuadrat dan jenis-jenis dari persamaan kuadrat, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, di antara persamaan-persamaan berikut, tentukan mana yang merupakan persamaan kuadrat. Dan tentukan nilai A, B, dan C dari itu persamaan kuadrat. Yang pertama, 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 4 sama dengan 0. Tadi di pengertian persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya hanya apa? Iya, hanya 1 dan pangkat dari variabelnya, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, itu yang kita periksa pertama. Variabelnya di sini ada berapa? Iya, di sini variabelnya hanya 1, yaitu adalah x. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya di sini berapa? Ya, ini pangkat tertingginya 2. Jadi, yang ini merupakan apa? Merupakan persamaan kuadrat. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, sekarang kita tentukan nilai A, B, C-nya. A itu adalah koefisien dari x pangkat 2. Koefisien dari x pangkat 2 di sini berapa? Ya, 2. Lalu B adalah koefisien dari x. Koefisien dari x di sini berapa? Negatif 3. Lalu C-nya adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Iya, 4. Contoh soal berikutnya, 5x pangkat 2y kurang 7x sama dengan 0.
Nah, yang pertama kita periksa apakah ini merupakan persamaan kuadrat. Di pengertian persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang hanya memiliki berapa variabel? Satu variabel, dan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 2. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa variabelnya? Berapa variabelnya di sini? Ada 2, yaitu X dan Y. Maka karena sudah ada 2 variabelnya, jadi ini tidak memenuhi syarat persamaan kuadrat. Jadi ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena ini bukan persamaan kuadrat, maka tidak perlu menentukan nilai apanya? Nilai A, B, dan C-nya. 8x pangkat 2 tambah 7x sama dengan 5. Yang ini, persamaan ini, kakak bisa tulis begini dia. 8x pangkat 2 tambah 7x. 5 kakak kasih pindah ruas ke depan. Ini positif, jadinya apa? Iya, pindah ruas jadi negatif. Maka di belakangnya berapa sudah? Iya, 0, sisa 0 karena 5 sudah di depan. Jadi bentuknya seperti ini. 8x pangkat 2 tambah 7x sama dengan 5 bisa ditulis menjadi 8x pangkat 2 tambah 7x kurang 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita periksa apakah ini merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu hanya satu variabelnya. Kita lihat ada berapa variabelnya di sini? Iya, hanya satu, yaitu apa? X. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Di sini pangkat tertinggi dari variabelnya, iya, pas, 2. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Karena ini persamaan kuadrat, jadi kita menentukan nilai A, B, C-nya. Nilai A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Itu berapa nilainya? Iya, 8. Lalu B, koefisien dari X, itu berapa? Ya, 7. Lalu C itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Ya, negatif 5. Persamaan berikutnya, 4x kali x tambah 5 sama dengan 40. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus rubah dulu ini persamaan. Cara merubahnya yang pertama yang ini, 4x kali x tambah 5. Kita kali ini 4x dengan x tambah 5 ini. Jadi kita kali masuk ini, 4x kali x itu apa? Ya, 4x pangkat 2. X kali ini x pangkat 2. Lalu 4x kali 5. 4x kali 5 itu berapa? Ya, tambah 20x sama dengan ya, 40. Setelah itu kita rubah dia, buat supaya 0 di belakangnya. Jadinya 4x pangkat 2 tambah 20x, 40 ini pindah ke depan, positif 40 pindah ke depan, jadinya negatif 40. Ini sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0. Nah, setelah itu kita periksa apakah ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu variabelnya hanya satu. Di sini kita periksa variabelnya berapa ini? Iya, ada satu, yaitu X. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Ya, pas. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan nilai A, B, C-nya. Nilai A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Itu berapa di sini? Ya, 4. B adalah koefisien dari X. Di sini berapa? 20. Lalu C itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Ya, negatif 40. Persamaan berikutnya, 5x pangkat 2 kurang 4x kurang 5x pangkat 2 tambah 36 sama dengan 0. Nah, dari ini persamaan, yang pertama itu kita rubah dulu. Di sini ada yang bisa dijumlahkan. Ingat, dijumlahkan, kalau pada bentuk persamaan seperti ini, yang kita bisa jumlahkan itu adalah suku-suku sejenisnya. Nah, sekarang kita cari suku-suku sejenisnya. Mana yang sejenis di dalam ini? Iya, yang sejenis itu adalah 5x pangkat 2 dengan 5x pangkat 2. Ini sejenis ini. Jadi kita kumpulkan dulu suku-suku sejenisnya ini. 5x pangkat 2 kurang 5x pangkat 2. Ini. Lalu kurang 4x, dia sendiri saja. Dengan 36 juga sendiri. Nah, sekarang kita jumlahkan suku-suku sejenisnya. Ini 5x pangkat 2 kurang 5x pangkat 2. Atau ini 5 kurang 5 itu berapa? Iya, 0. Jadi sisanya berapa ini? Negatif 4x tambah 36 sama dengan 0.
Jadi bentuk 5x pangkat 2 kurang 4x kurang 5x pangkat 2 tambah 36 sama dengan 0. Setelah kakak jumlahkan suku-suku sejenisnya, menghasilkan negatif 4x tambah 36 sama dengan 0. Sekarang kita periksa yang ini, apakah dia merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu memiliki satu variabel. Di sini berapa variabelnya? Ya, hanya satu, yaitu x. Lalu pangkat tertinggi dari variabel itu harus 2. Di sini pangkat tertinggi dari variabel dari persamaan berapa? Ya, di sini hanya 1. Maka yang ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Persamaan berikutnya, 2x per 3 kurang 1 per x tambah 5 per 6 sama dengan 0. Yang ini bentuknya dalam pecahan. Caranya adalah kita samakan penyebut dari ini pecahan, masing-masing pecahan. Karena ini dalam bentuk variabel, di sini pecahannya ada variabel, cara menyamakan penyebutnya itu seperti ini. Kita kerjakan terlebih dahulu 2 pecahan di depan, sebentar baru di belakang. Kerjakan terlebih dahulu 2 pecahan di depan ini. Caranya ini, ya kita kali silang. Sudah, yang ini 2x kali ke x, 3 kali ke 1, lalu penyebutnya juga kita kali, 3 kali x. Ini begitu caranya tadi. Ini 2x kali x, 2x kali x kurang ini 3 kali 1 per penyebutnya 3 kali x. Nah, begini cara menyamakan penyebut kalau misalnya pada pecahan tersebut terdapat variabel. Caranya kita kali silang, lalu penyebutnya kita kali. Di belakang tadi tambah 5 per 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kali sudah. 2x kali x itu berapa? Ya, 2x pangkat 2 kurang 3 kali 1, 3 per 3 kali x. 3x tambah 5 per 6. Nah, sekarang kita samakan penyebut pecahan yang ini nih. Caranya tadi buat apa? Ya, kita kali silang. Yang ini kali, ini juga kali, lalu penyebutnya juga kita kalikan. Jadi ini sama dengan 6 kali dengan 2x pangkat 2 kurang 3. 6 kali 2x pangkat 2 kurang 3. Lalu 3x ini kita kali dengan 5. Tambah 3x kali 5 per 3x dikali 6. 3x kali 6. Ini sama dengan, ini kita kali masuk ini, 6 kali 2x pangkat 2 itu berapa? Ya, 12x pangkat 2 kali masuk. Lalu 6 kali negatif 3. Negatif 18. Tambah 3x kali 5. 15x per 3x kali 6 itu berapa? Ya, 18x sama dengan 0. Kakak lupa di sini tadi, sama dengan 0. Setelah itu, di sini ini 0 ini kita per berapa dia? Ya, per 1. 0 per 1 itu artinya 0 bagi 1 hasilnya berapa? 0. Jadi 0 ini kakak bisa tulis dia 0 per 1. Nah, ini juga kita tinggal buat apa dia? Ya, kita kali silang nih. 1 kali ke sini, 18 kali ke sebelah. Kalau 1 dikalikan dengan 12x pangkat 2 kurang 18 tambah 15x, ini masih hasilnya. Lalu 18x kita kalikan dengan 0, hasilnya berapa? Ya, 0. Jadi persamaan ini menjadi 12x pangkat 2 kurang 18 tambah 15x sama dengan 0. Jadi yang ini menjadi seperti ini. Prosesnya yang seperti kakak jelaskan. Sekarang kita periksa ini, apakah dia merupakan persamaan kuadrat. Tadi persamaan kuadrat, variabelnya hanya 1. Di sini variabelnya berapa? Ya, ada 1, yaitu x. Lalu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Di sini pangkat tertinggi dari variabelnya berapa? 2. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Lalu, karena ini persamaan kuadrat, kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya di sini berapa? Ya, 12 koefisien dari x pangkat 2. B itu adalah koefisien dari x. Koefisien dari x-nya sini berapa? 15.
Lalu C itu adalah konstanta. Konstantanya di sini berapa? Ya, negatif 18. Soal berikutnya, nyatakan persamaan 4x tambah 3x kali x kurang 5 tambah 21 sama dengan x pangkat 2 tambah 7 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum itu atau bentuk baku persamaan kuadrat. Bentuk baku persamaan kuadrat itu tadi adalah ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi kita rubah persamaan yang ini menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi persamaannya adalah 4x tambah 3x kali x kurang 5 tambah 21 sama dengan x pangkat 2 tambah 7. Nah, yang kita kerjakan pertama di sini adalah perkalian. Ini perkaliannya di sini. 3x kali x kurang 5. Jadi ini yang kita kerja pertama. Ini 4x tambah, kita kali masuk ini. 3x kali x itu berapa? Ya, 3x pangkat 2. Lalu 3x kali negatif 5. Itu adalah, ya, negatif. Ini positif kali negatif ini. Negatif 15x tambah 21 sama dengan x pangkat 2 tambah 7. Setelah ini, kita tadi mau merubah ke dalam bentuk umum, di mana bentuk umum persamaannya di belakangnya itu harus sama dengan 0. Maka kita pindahkan semua yang ada di belakang ini, supaya yang di belakangnya menjadi apa? Ya, menjadi 0. Ini 4x tambah 3x pangkat 2 kurang 15x tambah 21. Yang ini kita pindah ke depan ya. X pangkat 2 ini positif, pindah ke depan jadinya negatif x pangkat 2. Positif 7 pindah ke depan. Ini menjadi apa? Negatif 7 di belakangnya. Karena ini sudah pindah ke depan semua, di belakangnya sisa berapa? Iya, sisa 0. Setelah itu kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Suku-suku sejenisnya di sini. Yang pertama kita lihat mana yang suku-suku sejenis dengan 3x pangkat 2. Yang sejenis dengan 3x pangkat 2 itu adalah negatif x pangkat 2. Jadi kita kumpulkan itu 3x pangkat 2. Ini bawah dengan tandanya ini negatif x pangkat 2. Lalu berikutnya yang sejenis dengan 4x. Yang sejenis dengan 4x itu adalah negatif 15x. Jadi ini tambah, ini positif 4x nya ini, tambah 4x kurang 15x. Lalu 21 konstanta dikumpulkan sesama konstantanya. Ini 21 ini positif berarti tambah 21 ini kurang 7 sama dengan 0. Karena kita sudah kumpulkan suku-suku sejenisnya, maka tinggal apa? Ya, tinggal dijumlahkan suku-suku sejenisnya, masing-masing suku-suku sejenisnya. Ini 3x pangkat 2 kurang x pangkat 2. Di sini di depan x pangkat 2, karena ini tidak ada nilainya, kalau tidak ditulis nilainya, maka nilainya di sini berapa? 1. Jadi 3x pangkat 2 kurang 1x pangkat 2. Atau 3 kurang 1 itu berapa? Ya, 2x pangkat 2. Lalu ini 4x kurang 15x. 4 kurang 15 itu berapa? Ya, negatif 11x. Lalu 21 kurang 7. 21 kurang 7 itu berapa? Ya, 14. Positif 14 sama dengan 0. Sekarang perhatikan yang ini. Nah, bentuk yang ini itu sama seperti bentuk baku atau bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi, sudah terjawab soalnya. Bentuk umumnya menjadi 2x pangkat 2 kurang 11x tambah 14 sama dengan 0.